Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Jelang weekend nih, Kompas Bisnis mau rileks sejenak buat bahas yang bikin badan sehat sekaligus sekedar update di media sosial. Nah, apa itu yang saya pegang sekarang? Nah, siapa nih yang lagi terpadel-padel? Tentunya buat kaum urban di seluruh Indonesia. Nah, olahraga padel saudara ini memadukan antara tenis meja sampai pickleball. Belakangan jadi tren olahraga yang paling hits. Gimana enggak? Karena selain olahraga, kita juga bisa mejeng dan posting di media sosial. Ngaku siapa yang kalau sebelum padel nyewa makeup artis sama nyewa fotografer. Tapi ini tuh bakalan cuman jadi tren olahraga yang FOMO atau orang-orang yang fear of missing out doang, atau bisa lanjut terus ya. Karena faktanya olahraga ini saudara sebelumnya sudah redup di Swedia, tapi baru meledak di Indonesia. Oke, kalau cuma sekedar FOMO, kita coba telisik seberapa besar sebetulnya potensi bisnis padel di Indonesia. Ini kami ambil data ya dari Federasi Internasionale de Padel. Jumlah lapangan di dunia itu ada 63.000 lebih atau 63.008 ya. Nah, di Asia Tenggara jumlah lapangan padel itu mencapai 267. Selanjutnya menarik nih, Indonesia itu punya 134 lapangan padel, which is ini tuh 51% loh dari lapangan di Asia. Kebayangkan setengah jumlah lapangan di Asia Tenggara itu adanya di Indonesia. Dan kami rasa angka ini sudah naik sekarang karena ini data baru Juni 2025. Kenapa Indonesia beda? Salah satu kata data nih ya, Indonesia masih undersupplied secara ekstrem, yang artinya potensi pertumbuhannya ini masih sangat besar. Nah, jumlah lapangan dan penggemarnya nggak sebanding karena padel ini kabarnya nular. Nah, coba kita ke data selanjutnya. Oke, ini per Juni 2025 ya, kami catat ada lebih dari 130 lapangan padel alias 134 lah ini. Nah, tapi ini data per Juni 2025 ya, di Indonesia dengan tingkat sebaran 40% Jabodetabek dan 30% ini ada di Bali, Jawa Timur, dan sekitarnya. Dengan okupansi 98,3% di jam prime time. Salah satu faktor padel ini menjamur dan bakal berlangsung jangka panjang di Indonesia, yakni komunitas yang solid dengan ngadain turnamen rutin. Pertumbuhan yang organik alias ekspansi sesuai permintaan real, integrasi gaya hidup. Karena di lapangan padel ini gak cuma olahraga tapi juga destinasi sosial. Selain lapangan ada juga kafe, kemudian juga ruang komunitas. Jumlah pemain bertumbuh cepat tapi suplainya masih terbatas. Ini artinya potensi okupansi tinggi. Dan yang terakhir, iklim tropis bikin lapangan yang indoor maupun semi outdoor hemat energi dan efisien. Tapi kenapa ya di Indonesia tuh meledak, cuman di Swedia justru meredup. Nah, melansir data dari Straits Times di Swedia, data menunjukkan sekitar 90% atau 90% maksud kami lapangan padel ini bangkrut sejak tahun 2023. Ribuan lapangan ini tutup karena beberapa faktor, yakni kompetisi yang berlebihan, inflasi yang melonjak, dan kurangnya minat dari kelas menengah yang sebelumnya antusias. Salah satu veteran di Swedia bilang, banyak hal yang salah di mana negaranya ini berubah cepat dari memiliki 300 lapangan padel jadi 3.500 dengan penduduk kurang lebih 10 juta jiwa. Nah, selain itu di Swedia rata-rata pemain padel berkisar ya usianya itu 41 tahun, sedangkan kalau di Indonesia rata-rata 28 tahun. Artinya okupansi tinggi bisa menjadi faktor lebih di Indonesia. Bisnis padel bakal menjanjikan secara jangka panjang. Nah, lalu sebenarnya apa sih strategi Indonesia bisa meraup cuan yang nggak sekedar FOMO dari bisnis padel? Kita bahas usai jeda saudara, tetaplah di Kompas Bisnis. Eredivisie
Big Match. Tuan rumah AZ Alkmaar tidak ingin membuang peluang untuk melengsarkan PSV di posisi kedua melalui striker andalan mereka Troy Parrott. Datang dengan kepercayaan diri tinggi, PSV Eindhoven siap menggebrak tuan rumah melalui Ismail Saiban yang makin menggila di lini serang. Eredivisie, AZ Alkmaar versus PSV Eindhoven, Minggu 9 November pukul setengah 11 malam, live di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Make it so legit. Aromanya aja nikmat, kopinya dendang. Gula arennya legit, perfectly blended. Ini Top Coffee Gula Aren. Legitnya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Top Coffee Gula Aren. Kopi hits Nomor 1, favorit semua. Dari Wingsu. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Hai. Utrak bro. Hai. Oh no, first date nafas dia bikin trauma. Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology dari Jepang. Formula Break Zap usir bakteri penyebab bau mulut. Cool Blast and Extract Me nafas segar lebih lama. Fresh and cool-nya maksimal. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV, didukung oleh Kembali di Kompas Bisnis Saudara. Padel booming menjadi olahraga favorit bagi sebagian masyarakat. Tak hanya mencari keringat, padel juga jadi bisnis yang menjamur. Bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah lapangan terbesar di Indonesia. Olahraga padel kini menjadi gaya hidup kaum urban. Tak hanya soal kesehatan, olahraga padel justru jadi social currency atau konten berharga belakangan ini. Demand meningkat, salah satu pemilik lapangan padel di Jakarta memanfaatkan rumah peninggalan nenek dan kakeknya di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Soal keuntungan tidak cuma berupa uang, namun meluasnya jejaring sosial. Berbisnis sih, aku nggak bisa memungkiri ya, kalau kita harus juga buka mata apa sih yang high demand di sekitar gitu ya, khususnya masyarakat Jakarta gitu. Oh ternyata padel gitu ya, dan sesimpel berangkat dari situ sih memang gitu ya, tapi juga digabung dengan apa sih yang kita miliki gitu, lahan dan kemampuan gitu sih. Kita pengen konsep yang homey ya, jadi lapangan padel ini untuk teman-teman yang pulang kantor, terus teman-teman yang juga punya acara family kayak Sabtu Minggu ajak orang tua, anak gitu. Oleh karena itu juga kita menghasilkan konsep seperti F&B yang proper F&B gitu, jadi yang nunggu bisa nyaman di dalam dan yang beraktivitas padel juga bisa nyaman di luar. Salah satu penggemar padel, Lukman bilang, merogoh kocek 100 hingga 500 ribu rupiah hanya untuk menyewa lapangan. Tapi ongkos ini belum termasuk raket hingga pakaian yang dikenakan untuk bermain padel. Kalau dari biaya lapangan gitu, paling dari 100 sampai 500 aku. Ya. Kalau dari outfit mulai dari perlengkapan terus. Paling perlengkapan kita sepatu, raket. Ya paling kita paling bedanya di raket aja. Kalau dari outfit mungkin kita masih bisa pakai outfit yang sport yang biasa kita pakai gitu. Ganggu, ya paling
yang biasanya ngopi 4 kali kita jadi 3 kali gitu. Ke situ aja sih. Sisanya penting have fun aja ya, Pak? Ya, sisanya sih masih aman-aman aja. Oke. Meski olahraga padel Indonesia baru meledak saat ini, namun bisnis padel diharapkan berjalan jangka panjang dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Niko Anggriawan, Muhammad Jamzari, Kompas TV, Jakarta. Olahraga padel kian menjamur di kaum urban, saudara. Namun apakah bisnis padel ini hanya sekedar FOMO atau bisa jadi olahraga dengan investasi jangka panjang? Kita tanyakan langsung kepada Wakil Ketua Perkumpulan Besar Padel Indonesia, Akash Natani, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Coach Akash. Selamat pagi. Coach Akash, ini bisnis padel di Indonesia kayaknya lagi menjamur. Banyak orang yang kayak lagi terpadel-padel. Sebetulnya seberapa besar sih potensinya? Benar. Potensinya sangat luar biasa besar ya. Dengan penduduk Indonesia aja udah hampir 300 juta. Jadi menurut saya ini akan long term sih. Jadi potensinya sangat luar biasa besar. Apalagi kita juga budaya kita main olahraga raket ya. Sangat populer juga. Jadi olahraga seperti ini akan lama di Indonesia. Oke, kalau dianggap sebagai potensinya besar, olahraga raket ini juga populer, bisa jadi pilihan artinya ya, selain juga badminton maupun tenis, apalagi pickleball gitu. Nah, dengan demand yang tinggi itu tadi, okupansi ini kan juga sudah memadai, artinya udah sama-sama saling mencukupi belum sih antara yang minat dengan keperluan lapangan gitu? Menurut saya masih belum ya. Ini baru titik awal di mana dari teman-teman saya sendiri banyak yang masih belum main. Jadi dan dengan banyak klub yang lagi dibangun sekarang terutama di Jakarta, menurut saya ini masih baru titik awal dan kita masih belum ketemu threshold-nya di mana akan lebih banyak orang yang akan main olahraga ini. Oke, Coach, tapi bisa dikatakan gini nggak? Karena kalau sekarang nih, ya kita nggak bisa memungkiri bahwa padel ini biasanya identik atau ada anggapan bahwa ini kayaknya olahraganya kelas atas doang nih gitu. Menurut saya enggak juga, sebab udah banyak masyarakat dari setiap sektor yang udah mulai main juga dan bukan sekedar main sekali, tapi udah rutin main juga. Jadi seperti yang saya bilang tadi juga, di mana budaya kita di Indonesia untuk olahraga raket ya sangat populer, sangat kencang. Dan kemarin juga anak-anak kita timnas pertama kali timnas kita berangkat ke Doha, Qatar dan berprestasi juga. Jadi olahraga padel ini menurut saya akan selalu berkembang. Oke, harapannya tentu semakin membumi gitu dengan banyak orang yang bermain padel. Nah, Coach, apa sih bedanya sebetulnya kalau dilihat sekarang ya potensi padel di Indonesia dengan Swedia? Karena kita tahu kan kayaknya padel juga udah mulai meredup di Swedia. Ya, saya sering banget ditanyain pertanyaan ini ya, di mana Swedia itu juga ya nggak bisa dibandingkan sama Indonesia. Dari jumlah penduduk juga di Swedia sekitar 10 juta, kita di Jakarta aja bahkan jauh lebih dari itu. Dan kita juga seperti yang saya bilang dari budaya kita, olahraga raket ini ya sangat populer dibanding negara-negara lain. Untuk berprestasi juga kita di cabang raket sebagai doubles kita sangat kencang, dan pedal ini juga maksudnya doubles ya. Jadi popularity ini akan selalu berkembang. Dan juga di Swedia itu penduduk mereka di sektor lansianya juga jauh di atas Indonesia. Dan kemarin untuk tahun lalu kita juga disahkan ya sama maksudnya tahun lalu kita mensukseskan acara PON dan kita juga udah disahkan sama KONI. Jadi nanti kita tahun 2028 udah official spot di 2028 sebagai pedal, cabur pedal. Jadi menurut saya spot ini akan it's here to stay, akan lama banget untuk masyarakat Indonesia. Jadi tidak bisa dibandingkan seperti Swedia. Oke. Jadi memang kalau dibandingkan dengan Swedia nggak bisa. Nah, Coach, kita bicara soal bagaimana potensi cuan dari padel nih. Selain cuan bisa untung, apa sih yang sebetulnya bisa membuat bisnis padel ini akan berkembang terus, alias bukan sekadar bisnis yang FOMO aja nih, karena sekarang kan juga lapangan padel terus berkembang.
Iya, dan itu juga sangat membantu masyarakat di mana membuka lapangan kerja dari segi pembangunan, apalagi di setiap tempat pedal juga ada kafe, ada merchandise store. Jadi ini sangat membantu masyarakat juga. Jadi bukan hanya cuan dari lapangan, tapi banyak sektor, banyak divisi di luar sebagai pihak ketiga bisa juga mendukung olahraga pedal dan bisnis pedal ini. Oke, Coach, kalau sekarang kan kayaknya kita juga bisa ngikut di padel itu lewat klub misalnya dan lain sebagainya. Tapi bisa nggak sih misalnya pemula mau coba-coba padel, apa sih sebetulnya yang perlu disiapkan? Karena kan kalau sekarang ngelihatnya orang kadang FOMO aja nih ikut padel karena mau adu outfit kah atau misalnya mau pamer di sosmed gitu. Iya, jadi ini udah jadi lifestyle juga ya di pedal. Di mana orang itu banyak ada photoshoot, ada turnamen. Sebab itu menurut saya ini akan lama di Indonesia sebab banyak hal faktor seperti ini yang meramaikan olahraga pedal ini, bukan hanya dari segi prestasi tapi dari segi komunitas fun-funnya, dibuat seperti acara ulang tahun, ibu-ibu juga sekarang arisannya di lapangan pedal. Yang tadi night life-nya anak-anak muda sekarang lebih milih healthy living. Jadi mereka lebih main pedal baru pulang udah gak ada night life lagi. Jadi emang di lapangan emang hal yang positif banget. Oke, FOMO yang positif juga, Coach, bisa dikatakan demikian ya. Kalau sekarang Coach, sebetulnya kalau dilihat perkembangannya soal prestasi nih, seberapa dibutuhkan let's say atlet-atlet ataupun orang-orang yang jago main padel supaya itu tadi bisa jadi olahraga yang prestasi juga. Jadi orang nggak cuma ngejar stylenya aja, tapi juga ngejar bisa jago main padel, bisa jadi atlet. Iya, jadi yang saya tadi sedikit ceritakan, kayak kita kemarin timnas pertama ya berangkat ke Doha, Qatar, dan langsung berprestasi, tim ceweknya juara 3. Kita dari federasi juga ada banyak event kemarin, dan untuk tahun depan juga dari Kejurnas dan Sirnas lewat Pengprov kita akan ada dari kategori usia. Dari PB kita akan gandeng juga sama Pengprov untuk mengadakan kategori usia event-event untuk memberangkatkan nanti bibit-bibit potensi juga untuk main secara internasional, level internasional juga. Jadi dari PB kita emang agresif banget supaya atlet-atlet terbaik kita dari youth sampai senior bisa mencapai target-target kita dan juga membawa nama harum Indonesia. Oke, Coach, kalau dilihat sekarang, adakah PR yang diperlukan untuk misalnya itu tadi kita bisa membumikan padel, semua bisa olahraga, karena kan kalau sekarang kayaknya lapangan ya untuk sebagian orang mungkin relatif masih tinggi nih harga sewanya begitu, sementara ada olahraga lain yang mungkin model sepatu kayak lari bisa langsung berolahraga. Menurut saya tidak juga, sebab kalau main pedal itu emang wajib doubles ya. Jadi paling sedikit 4 orang yang main, dan rata-rata juga nggak 4 orang yang datang main itu sama rombongannya, sama teman-temannya. Jadi kalau patungan juga menurut saya masih oke banget. Oke. Dan sorry. Silakan. Iya, jadi menurut saya nggak sebagai harga yang dibilang kayak gitu, menurut saya juga enggak. Sebab emang dengan harga patungan kayak gini, semua golongan juga bisa ikut meramaikan. Oke, ke depan gimana, Coach, untuk memanage padel ini jadi sesuatu bisnis yang tinggi, yang menghidupkan semua bisnis juga dari segi manapun tanpa pandang kalangan, termasuk juga ada trickle down effect-nya juga gitu dari berkembangnya lapangan-lapangan padel. Iya, yang sedikit tadi saya cerita. Jadi dari dari lapangan pedal seperti ini kan membuka lapangan kerja juga untuk vendor-vendor yang lain. Dari pas awalnya aja kita perlu membangun lapangan pedal ini dari segi kontraktor. Habis itu saat kita running kita perlu tim admin. Habis itu dari segi F&B, merchandise, apparel,
Jadi ini sangat membantu divisi dan sektor lain juga di luar olahraga pedal. Oke, jadi harapannya ini nggak cuma sekedar jadi olahraga yang FOMO aja, tapi juga makin banyak prestasi, karena itu tadi ada dampak ekonomi yang bisa dihasilkan dari perkembangan bisnis padel, termasuk juga meskipun FOMO yang baik, tapi tentu diharapkan ini juga bisa berdampak ke ekonomi masyarakat. Terima kasih Wakil Ketua Perkumpulan Besar Padel Indonesia, Akash Natani, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Coach Akash. Thank you.